Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Silvani Salimatussadia dengan NIM 211085103. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Diplomasi Indonesia Malaysia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dari tahun 2022 sampai 2024 dengan dosen pembimbing pertama saya yaitu Ibu Sofia Trisni dan dosen pembimbing kedua saya yaitu Bang Rifki Darmawan. Di bab pertama yaitu ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang di mana Indonesia dan merupakan negara yang memiliki populasi yang cukup beragam, populasi yang sangat banyak juga. Hal ini negara ini juga dihadapi oleh tingkat pengangguran yang serius karena populasi yang banyak itu tadi. Maka dengan kondisi ini banyak dari warga Indonesia atau masyarakat Indonesia memilih untuk bekerja di luar negeri, salah satunya di Malaysia, dengan harapan memiliki ekonomi yang cukup baik. Dengan hal ini, dengan peristiwa ini Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yaitu eh, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Eh, yang dimana sejalan dengan itu Indonesia dengan Malaysia menandatangani Memorandum of Understanding pada tanggal 1 April 2022 dengan membentuk Wancana Sistem atau OCS sebagai sistem satu kanal bagi penempatan pekerja migran Indonesia. Namun, pelanggaran-pelanggaran hak PMI tersebut terus terjadi walaupun sudah dibentuknya wacana sistem itu tadi. Mulai dari pengaduan gaji yang tidak dibayar, penahanan paspor, penipuan, hingga tingkat kekerasan yang terus terjadi dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Dalam penelitian ini juga dirumuskan rumusan masalah yang dimana bekerja sebagai pekerja migran di Malaysia merupakan pilihan populer bagi masyarakat Indonesia. Tapi masih banyak pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengalami pelanggaran. Perjanjian bilateral melalui MOU tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil dalam memastikan perlindungan yang optimal bagi pekerja migran Indonesia, seperti upah yang tidak sesuai, pengawasan yang lemah, dan praktik yang tidak sesuai dengan perjanjiannya. Hal ini patut dipertanyakan mengingat berbagai upaya intensif yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk memastikan perlindungan warga negaranya di Malaysia. Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana diplomasi bilateral Indonesia dengan Malaysia untuk perlindungan pekerja migran ini dan kasus seperti gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan ini. Tujuan penelitian yaitu memahami dan menganalisis terkait bagaimana bentuk diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dijalankan dalam konteks cara kedua belah pihak negara memberikan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Di penelitian ini, manfaat penelitiannya yaitu secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian hubungan internasional, khususnya dalam pemahaman diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia terkait perlindungan pekerja migran Indonesia dengan kerangka 4 tugas diplomasi. Manfaat selanjutnya yaitu memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi diplomasi, memperhatikan perlindungan pekerja migran Indonesia atau PMI, dan mengevaluasi aspek diplomasi yang masih lemah. Di dalam studi pustaka penelitian ini yang pertama yaitu studi pustaka oleh Hana Novia pada tahun 2024 yaitu yang dengan judul Indonesia Diplomacy in Protecting the Rights of Indonesian Migrant Domestic Workers in Malaysia on 2017 until 2022. Yang kedua yaitu studi pustaka dari Kemal Al-Kautsar pada tahun 2023 dengan judul Implementasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia pada tahun 2022 sampai 2023. Studi pustaka yang ketiga yaitu Nur Farah Nadiatia tahun 2023 dengan judul Indonesian Foreign Policy Suspend Sending Indonesian Migrant Workers PMI to Malaysia after establishment of the online maid system SMO by the Malaysian government. Studi pustaka yang keempat yaitu Vinola Sekar Ayu Shakira tahun 2024 dengan judul Sikap Inkonsisten Malaysia dalam Mematuhi MOU tahun 2022.
One Channel System terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia. Studi pustaka yang terakhir yaitu dari Clara Clarissa tahun 2023 dengan judul The Significance of Indonesia Diplomacy in Bilateral Relations with Malaysia on the Case of Migrant Workers Protections. Dalam kerangka konseptual, di penelitian ini menggunakan kerangka konsep dari Cornelius Bejola, yaitu beliau mengemukakan konsep task of diplomacy yang mengemukakan 4 konsep dalam berdiplomasi. Yang pertama itu tentang messaging, yang kedua itu negotiations, yang ketiga itu mediasi, yang keempat itu tentang talk. Dalam messaging atau penyampaian pesan, perwakilan dari suatu negara menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan mengirimkan informasi resmi dan secara formal. Lalu yang kedua, negosiasi, yaitu adanya aktivitas tawar-menawar yang dapat berlangsung di berbagai tingkat. Hal ini menyangkut cara aktor diplomatik mengelola persepsi, menyusun strategi, dan mengubah konteks interaksi. Yang ketiga itu mediations atau mediasi. Mediations itu upaya dari pihak ketiga yang bersifat netral dengan tujuan untuk membantu pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi atau kompromi. Yaitu 4, talk lebih ke komunikasi secara informal. Yang dimana komunikasi antar aktor diplomatik yang bersifat fleksibel lalu bisa terjadi di forum manapun seperti di sela-sela forum bilateral, di sela pertemuan teknis, bahkan di sela percakapan secara simbolik. Dengan adanya talk ini juga menjadi permulaan yang penting sebelum munculnya negosiasi resmi. Dalam metode penelitian, jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian secara kualitatif. Batas penelitiannya dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Unit analisis dan tingkat analisis. Dalam unit analisis adalah diplomasi Indonesia, khususnya dalam kerangka kerjasama perlindungan pekerja migran yang diatur melalui MOU 2022 dan mekanisme One Channel System. Dalam unit eksplanasi yaitu fenomena terkait pelanggaran tidak dibayarkannya gaji, penanannya paspor, kekerasan, dan fenomena lain kepada pekerja migran Indonesia oleh majikan Malaysia di sektor domestik. Dalam teknis pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Teknik analisis datanya yaitu dengan redaksi data, penyajian data, dan conclusions drawing. Dalam sistematika penulisan, yang pertama sudah disebutkan bab pertama itu tentang pendahuluan, bab kedua yaitu dinamika diplomasi bilateral dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, fenomena pelanggaran hak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Bab keempat yaitu analisis diplomasi bilateral Indonesia dan Malaysia melalui task of diplomacy. Yang bab kelima yaitu penutup. Selanjutnya, kita membahas bab 2 yaitu dinamika diplomasi bilateral dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Di sini terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu tentang diplomasi Indonesia dalam hubungan bilateral. Seperti yang kita ketahui, diplomasi adalah instrumen utama dalam pelaksanaan politik luar negeri utama dan melalui komunikasi dan negosiasi antar aktor. Diplomasi ini terbentuk berbagai macam. Salah satunya yaitu diplomasi bilateral yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tanpa adanya kekerasan. Jadi dia menyelesaikan masalah dengan secara damai. Lalu menyuarakan hak asasi manusia dan serta menimbulkan kerjasama antar kedua negara. Indonesia ada yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana Indonesia menjalankan politik bebas aktif, tidak terkait dalam blok manapun, dan aktif dalam perdamaian dunia. Saat ini Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara, yang dimana Malaysia merupakan salah satu dari 162 negara tersebut yang menjadi juga salah satu mitra terdekat yang memiliki hubungan erat sejak tahun 1957. Yang kedua yaitu hubungan Indonesia dengan Malaysia dalam konteks pekerja migran. Dalam konteks pekerja migran, hubungan Indonesia sama Malaysia dalam konteks pekerja migran ini sudah berlangsung sejak lama, di mana di sejarah pengiriman pekerja migran Indonesia ini sudah terjadi sejak tahun 1970-an. Hal ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan, ya di mana pemerintah Malaysia membutuhkan pekerja di sektor perkebunan dan sektor konstruksi.
Um, hal ini menimbulkan uh, stable tension, hubungan antara kedua negara ini bersifat stable tension yang di mana dengan adanya ketergantungan itu, walaupun mereka berdiplomasi atau mereka bekerja sama dengan baik, tapi kedua negara ini memiliki tidak sepenuhnya hubungan kedua negara ini tidak sepenuhnya harmonis, namun tidak sampai memicu konflik kekerasan. Uh, dan juga hubungan kedua negara ini juga saling bergantung secara ekonomi, namun kerap muncul ketegangan yang serius, namun tidak sampai ke kekerasan. Malaysia masih membutuhkan pekerja migran Indonesia, sementara Indonesia memiliki surplus tenaga kerja. Yang saya sebutkan tadi, Indonesia memiliki pengangguran yang cukup banyak, yang cukup tinggi, sehingga terjadinya ketergantungan mutual. Dengan dengan Eh, dengan itu, Indonesia yang memiliki Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan Malaysia juga memiliki undang-undangnya sendiri, yaitu melalui Employment Act 1955, yaitu tentang pekerja migran atau pekerja-pekerja yang bekerja di Malaysia. Hal ini dengan adanya MOU 2022 ini, hal ini bisa menjadi regulasi yang dapat dipahami oleh seluruh pihak dan memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia bagi kedua negara. Lalu yang ketiga, peran pemerintah dalam perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Di penelitian ini terdapat tiga aktor. Yang pertama itu tentang Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri itu bertugas dalam melakukan negosiasi bilateral, memberikan perlindungan hukum, serta menyediakan layanan peduli WNI sebagai wadah pengaduan bagi PMI yang menghadapi masalah di luar negeri termasuk di Malaysia. Lalu yang kedua, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur atau KBRI Kuala Lumpur, yang dimana berperan sebagai ujung tombak di lapangan, yaitu mendampingi kasus, melakukan sosialisasi hak pekerja migran Indonesia, dan juga dia sebagai penghubung dengan otoritas Malaysia, dan juga menangani kasus-kasus ketenaga kerjaan sampai ke ranah hukum. Sementara BP2MI, yaitu dia sebagai bertanggung jawab dalam penempatan, verifikasi dokumen, pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia, dan juga koordinasi dalam implementasi One Channel System. Dari tiga aktor tersebut, mereka berkoordinasi untuk memastikan pekerja migran Indonesia ini berangkat sesuai dengan prosedural dan haknya terlindungi selama mereka bekerja di Malaysia. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu fenomena pelanggaran hak pekerja migran Indonesia di Malaysia. Di sini juga terdapat 3 subbab. Yang pertama itu tentang kondisi pekerja migran Indonesia di Malaysia. Seperti yang kita ketahui, Malaysia tetap menjadi tujuan utama para pekerja migran dengan jumlah mencapai 2,5 juta orang pada tahun 2024 yang didorong oleh peminatan warga Indonesia itu sendiri untuk bekerja di Malaysia. Namun didorong oleh pertumbuhan ekonomi Malaysia yang membutuhkan tenaga kerja di sektor-sektor yang dimana sektor tersebut kurang diminati oleh pekerja lokal. Dengan adanya kondisi tersebut, maka sektor yang tidak diminati oleh pekerja lokal itu diisi oleh pekerja migran Indonesia. Namun dalam konteks ini, dalam hal ini masih banyak kondisi kerja pekerja migran Indonesia itu yang bersifat tidak manusiawi, yang dimana ditemukannya pekerja migran Indonesia itu bekerja 16 jam sampai 18 jam bekerja tanpa per hari, tanpa libur, dan kerap mendapatkan perlakuan tidak adil oleh atasannya atau kepala perusahaan. Faktor pendorong utama migrasi umumnya bersifat ekonomi, seperti tekanan keluarga atau tekanan keluarga yang menjadi tulang punggung keluarga, atau karena dorongan dari keluarga yang menganggap bekerja di luar negeri itu menjadi sumber penghasilan yang lebih baik. Meski PMI atau pekerja migran Indonesia ini berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui remitansi, sehingga pekerja migran Indonesia ini disebut sebagai pahlawan devisa.
Namun kondisi ekonomi mereka di negara setempat itu tetap tidak stabil dan rentan terhadap eksploitasi. Lalu yang kedua yaitu bentuk permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia, yang dimana gaji yang tidak dibayar dan terus-menerus meningkat, yang dimana tercatat 86 kasus di tahun 2023 dan terus meningkat menjadi 129 kasus di tahun 2024. Ini berdasarkan data dari BP2MI. Dan hal ini juga menjadi penyebab utama berupa eksploitasi majikan, status kontrak yang tidak jelas, pengaruh agen yang tidak bertanggung jawab, hingga PMI yang tidak memahami hak dan prosedur pengaduan. Kekerasan fisik dan psikologis, penyiksaan dan pelecehan dari majikan merupakan uh, turut diwarnai oleh kondisi pekerja migran Indonesia itu sendiri, di mana terdapat kasus-kasus seperti kasus dari inisial A yang disiram air panas dan disetrika oleh majikannya, serta ada kasus-kasus lain yang kasus-kasus lain yang tidak dapat yang ada di penulisan. Lalu pekerja migran Indonesia yang datang secara tidak prosedural atau ilegal dan agen-agen yang bersifat tidak bertanggung jawab yang berangkat tanpa kontrak dan mudah dieksploitasi. Proses hukum di Malaysia masih lambat dan kebijakan Malaysia belum sepenuhnya berpihak kepada pekerja migran Indonesia, sehingga penyelesaian kasus kerap terhambat meski MOU 2022 itu telah disepakati. Lalu bagaimana dengan pengaduan dalam subbab yang ketiga ini, alur pelaporan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Pemerintah Indonesia menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses langsung oleh PMI-nya maupun keluarganya yang di tanah air. Namun, untuk langkah pertama, pekerja migran Indonesia diminta untuk berdiskusi dulu kepada majikan atau atasan atau ke pemimpin perusahaan agar mencari penyelesaian atau solusi secara kekeluargaan, disertai dengan bukti-bukti seperti adanya kekerasan atau foto kekerasan atau slip gaji yang tidak sesuai atau bukti-bukti pendukung lainnya. Namun jika tidak berhasil, pekerja migran Indonesia boleh untuk melapor ke KBRI Kuala Lumpur atau KJRI terdekat, KBRI itu KJRI atau JTKM Malaysia atau Jabatan Tenaga Kerja Malaysia. Bisa juga langsung via telepon, email atau media sosial. Bagi keluarga di tanah air yang merasa keluarganya di Malaysia tidak mendapatkan kabar atau putus kontak, keluarga di tanah air juga bisa melapor lewat BP2MI yang kemudian memastikan kondisi PMI dan menentukan penanganan yang tepat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga menyediakan portal bagi pekerja migran Indonesia dan bagi keluarga agar sebagai sarana pengaduan tambahan. Lalu masuk ke bab 4 yaitu analisis diplomasi bilateral Indonesia Malaysia melalui Task of Diplomacy. Dalam uh, uh, dalam dalam penelitian ini, yaitu yang pertama tentang messaging maupun penyampaian pesan, yang dimana Indonesia secara konsisten dalam menyampaikan pesan diplomatik bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia itu merupakan prioritas utama. Lalu pertemuan bilateral rutin dilakukan dari tahun 2022 sampai 2024, mulai dari Menteri Ketenagakerjaan, Presiden, hingga Menteri Luar Negeri. Hal ini dibuktikan oleh pada tanggal 24 Januari 2022 sebelum MOU tersebut dibentuk, Menteri Ketenagakerjaan yang bernama Ibu Ida Fauziah bertemu dengan Menteri Sumber Daya Manusia yaitu M. Sarafanan untuk menyepakati dan menyelesaikan MOU. Lalu dilanjutkan dengan penandatanganan MOU pada tanggal 1 April 2022 oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Ismail Sabri. Tapi Malaysia masih tetap menggunakan sistem lama yaitu Made Online System atau SMO. Nah, ini bertentangan dengan One Channel System yang telah disepakati. Indonesia secara tegas memberhentikan pengiriman PMI pada saat itu juga dan menggelar Joint Working Group JYG pada tanggal 28 Juli 2022.
Lalu pertemuan itu terus berlanjut pada tanggal 9 Januari 2023, Jokowi dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim membahas tentang implementasi One Channel System. Lalu pada tanggal 8 Juni 2023 di Putrajaya, kembali lagi ke Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Putrajaya sepakat untuk membentuk mekanisme bilateral khusus untuk pekerja migran Indonesia. Lalu pada tanggal 6 Februari 2024, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengingatkan pemerintah Malaysia agar spesial bilateral mekanisme untuk pekerja migran Indonesia segera dijalankan. Meski rangkaian messaging ini menunjukkan komitmen kuat dari Indonesia, peneliti menilai pertemuan kedua negara masih belum menemukan titik penyelesaian optimal karena komunikasi dan evaluasi yang kurang rutin, sehingga kebijakan diplomasi bilateral belum berjalan maksimal di lapangan. Lalu yang kedua tentang negotiation atau negosiasi. Negotiation dalam diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Malaysia yaitu penandatanganan MOU 2022 dengan membutuhkan waktu 6 tahun lamanya mereka untuk bisa menyepakati. Poin-poinnya yaitu One Channel System sebagai mekanisme yang resmi, kontrak kerja yang jelas, adanya prakeberangkatan, serta sistem digital terintegrasi seperti C-Permit untuk Indonesia dan PPA dan MyIMMS untuk Malaysia. Selain itu, negosiasi menghasilkan kenaikan standar gaji yang awalnya yaitu RM800 Malaysia, yang awalnya itu RM800 Malaysia sampai RM900 Malaysia, naik menjadi RM1.500 per bulannya. Namun realisasi di lapangan tidak konsisten, yang dimana ditemukannya gaji yang tidak menyimpang, yang kurang menyimpang dengan di lapangan, yaitu serta adanya penguatan skema zero cost migration, di mana biaya keberangkatan ditanggung oleh pihak pemberi kerja. Proses negosiasi itu difasilitasi melalui Joint Working Group dan Joint Ministerial Committee sebagai mekanisme evaluasi dan pengambilan keputusan tingkat tinggi. Namun negosiasi menghadapi sejumlah hambatan serius, seperti saya sebutkan tadi, Malaysia masih menggunakan sistem yang lama yang bertentangan dengan wacana sistem. Implementasi wacana sistem ini dinilai lemah dan terbatas dalam menjangkau permasalahan pekerja migran Indonesia di lapangan. Lalu juga lonjakan pekerja migran Indonesia secara ilegal atau parti, yang di mana 20.880 orang terjaring razia pada tahun 2024. Hal ini juga semakin memperkeruh proses negosiasi. Akibatnya pertemuan bilateral ini cenderung bersifat evaluatif dibanding menghasilkan solusi yang konkret, sehingga negosiasi belum mampu mengubah kebijakan Malaysia secara signifikan. Yaitu selanjutnya tentang mediation atau mediasi, yang dimana pihak ketiga penting sebagai jembatan antara pekerja migran Indonesia dan pemerintah. Dalam penelitian ini diambil oleh mengambil fokus terhadap migrant care, yang dimana migrant care ini adalah NGO, non-government organization, yang sudah dibentuk sejak tahun 2024 dengan yang fungsinya untuk advokasi hak PM pekerja migran Indonesia, edukasi, dan juga pelatihan dan program Desbumi. Migrant Care aktif di Indonesia dan di Kuala Lumpur, dan dia juga mendampingi kasus dan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Hanya saja keterbatasannya yaitu Migrant Care hanya sebatas advokasi, karena juga keputusan tetap berada di tangan negara. Pramediasi ini juga memiliki keterbatasan, yang dimana Migrant Care tidak diposisikan sepenuhnya sebagai aktor netral karena hadir akibat keterbatasan pemerintah dalam menjaga informasi di lapangan. Lalu yang terakhir tentang talk, yang dimana
dalam diplomasi komunikasi informal itu membangun kepercayaan sebelum negosiasi formal. Ini dibuktikan oleh uh, pada tahun 2000 pada bulan Juni 2023 Joko Widodo berkunjung ke Malaysia bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Pasar Cokit dan obrolan santai di kedai kopi. Lalu juga jauh sebelum itu pada praktik ini sudah berlangsung sebelum MOU 2022 itu ditandatangani. Pada tahun 2021 Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Malaysia yaitu Datuk Saifuddin Abdullah ke Istana Merdeka untuk membahas tentang perlindungan pekerja migran Indonesia di tengah-tengah COVID-19. Di Lalu juga talk ini menjadi titik awal kesepahaman namun belum cukup kuat untuk mendorong perubahan kebijakan Malaysia. Selanjutnya yaitu tentang bab 5 yaitu tentang penutup di mana kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Malaysia dalam perlindungan pekerja migran Indonesia pada tahun 2022 dan 2000 sampai 2024 telah dijalankan melalui 4 aspek tas diplomasi itu tadi dengan capaian utama berupa MOU 2022 dan One Channel System. Namun implementasinya belum optimal karena Malaysia masih menggunakan sistem made online. Namun kasus pelanggaran hak PMI terus meningkat dan daya tawar Indonesia yang masih terbatas. Dan juga kedua belah negara Indonesia dan Malaysia tidak belum sepenuhnya menggunakan mediasi untuk membantu mencari jalan solusi dari permasalahan ini tadi. Sarannya diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas negosiasi bilateral, penguatan koordinasi antar aktor yaitu Kementerian Luar Negeri, KBRI, BP2MI, dan NGO, serta pendekatan yang lebih komprehensif agar perlindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Baik, sekian dari presentasi penelitian saya pada hari ini. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.